Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Renungan diambil dari artikel yang berjudul There is no salvation outside the Catholic Church oleh Father Arnold Damon SJ pada tahun 1877 dengan sumber seperti yang tertera pada layar. Dalam Injil Markus bab 16 ayat 16 tertulis, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Melalui Injil Markus kita diajarkan bahwa iman diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Tanpa iman tidak akan ada keselamatan, melainkan hukuman kekal. Lantas, iman seperti apakah yang harus dimiliki untuk dapat diselamatkan? Dan jika dengan beriman kita dapat diselamatkan, bukankah iblis pun akan selamat? Sebab dalam Alkitab tertulis bahwa mereka percaya dan gemetar. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwa seseorang harus menganut agama yang benar dan tepat. Jika tidak, maka ia tidak akan memperoleh keselamatan. Ketika Tuhan membuka rahasianya dan mengajarkannya kepada kita, Ia ingin agar kita percaya kepadanya. Saat kita meragukan sabdanya atau tidak sepenuhnya percaya kepadanya, itu merupakan sebuah penghinaan bagi Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah secara penuh percaya kepadanya. Maka dari itu, di luar gereja Katolik tidak ada iman ilahi. Apa yang dimaksud dengan iman ilahi? Iman ilahi ada ketika kita telah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, percaya pada otoritas dan penyelenggaraannya, tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Saudara-saudari kita yang berada di luar gereja Katolik tidak dapat memperoleh iman ilahi, sebab meski menggunakan Alkitab yang sama, tetapi interpretasi pribadi tidak akan membawa mereka kemanapun. Umat Katolik memiliki iman ilahi, sebab kita mempercayai hal ini dan itu. Mengapa demikian? Sebab gereja Katolik pun mengajarkan hal serupa. Mengapa umat Katolik begitu mempercayai gerejanya? Sebab itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan terkutuklah mereka yang tidak percaya kepada gereja dan ajaran-ajarannya. Gereja Katolik merupakan gereja yang didirikan oleh Kristus, dan saat berbicara mengenai gerejanya, Ia selalu membicarakannya dalam bentuk tunggal, gerejaku, dan bukanlah gereja-gerejaku. Kristus juga selalu menyampaikan bahwa gerejanya merupakan suatu kesatuan, sebagai kandang domba yang hanya memiliki satu gembala. Ia menyampaikan bahwa gerejanya merupakan sebuah kerajaan yang hanya memiliki satu raja. Ia berkata bahwa gerejanya merupakan sebuah keluarga yang hanya memiliki satu ayah sebagai kepala. Gerejanya adalah pohon di mana Kristus adalah akarnya. Santo Petrus dan para paus adalah batangnya. Para uskup adalah cabang besarnya. Para imam adalah cabang kecilnya. Dan para umat adalah buah-buahnya. Mereka yang dipotong dari pohon itu tidak akan menjadi apa-apa, melainkan menjadi layu, mati, dan layak dibuang ke dalam api, ke dalam kutukan. Gereja satu-satunya itu adalah gereja Katolik yang sudah terbukti, bahkan dalam berbagai sejarah, sebagai yang tertua, yang pertama, dan didirikan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Gereja yang benar hingga akhir zaman, sebab Kristus menjanjikan bahwa gerbang neraka tidak akan menang melawan gereja ini. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti yang tertulis pada Injil Matius, bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dalam Injil Yohanes, Kristus sendiri berjanji untuk menyertai gerejanya dengan roh kebenaran hingga akhir zaman. Itulah mengapa terkutuklah mereka yang tidak mau mendengarkan gereja. Mereka dipandang sebagai orang-orang kafir, sebab mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Dalam suratnya kepada umat di Galatia, Santo Paulus menuliskan bahwa walaupun mereka adalah para rasul atau malaikat sekalipun, tetapi jika mereka mewartakan hal yang tidak sesuai dengan Injil, maka terkutuklah mereka. Sebuah agama harus datang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Tidak seorang pun berhak mendirikan agama. Segala yang berasal dari manusia tidak akan membawa kita pada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita rajin membaca bacaan-bacaan rohani dan membagikannya kepada sesama, sehingga mereka dapat turut memperoleh keselamatan. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eium omnes populi, quoniam confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Pujilah Tuhan segala bangsa, pujilah Dia, hai umat manusia, karena kerahimannya telah diberikan bagi kita, dan kebenaran Tuhan tetap selamanya.